Berhentilah menjelaskan dirimu hari ini, karena dalam 7 hari ke depan, kamu akan membuat semua orang bertanya-tanya, siapa kamu sebenarnya? Selamat datang di sebuah perjalanan transformasi mental yang akan merombak total cara pandangmu tentang kehidupan dan interaksi sosial. Di era di mana semua orang berlomba-lomba memamerkan pencapaian dan mengais validasi di dunia maya, memilih untuk diam dan menarik diri adalah sebuah pemberontakan yang elegan. Kita akan membedah fenomena monk mode dan pembatasan dopamin, serta bagaimana puasa validasi sosial selama seminggu penuh akan menciptakan perisai mental yang tak tertembus. Pernahkah kamu menyadari betapa melelahkannya hidup ketika kebahagiaanmu disandarkan pada pendapat orang lain? Secara psikologis, otak kita telah dibajak oleh sistem dopamin murahan. Setiap notifikasi, setiap pujian, dan setiap komentar membentuk sebuah lingkaran setan yang memaksa kita untuk terus-menerus mencari persetujuan eksternal. Psikologi kognitif menyebut ini sebagai locus of control eksternal, di mana kamu menyerahkan kunci kedamaian pikiranmu ke tangan orang-orang yang bahkan tidak peduli padamu. Ketika kamu terus menjelaskan dirimu, kamu sedang memohon agar mereka mengerti, dan disitulah kamu kehilangan kekuatanmu. Ribuan tahun sebelum munculnya psikologi modern, para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus telah menemukan penawar dari penyakit mental ini. Inti dari stoicisme adalah memisahkan apa yang bisa kita kendalikan dari apa yang tidak bisa kita kendalikan. Pendapat orang lain, asumsi mereka tentangmu, dan bagaimana mereka menilaimu berada mutlak di luar kendalimu. Menggabungkan prinsip kuno ini dengan pemahaman neuroscience modern memberikan kita sebuah alat pamungkas. Alat itu adalah kemampuan untuk merestrukturisasi kognisi kita dengan cara secara sengaja memutus suplai dopamin dari sumber yang tidak sehat. Inilah mengapa konsep monk mode menjadi sangat relevan saat ini. Monk mode bukanlah tentang pergi ke gunung dan meninggalkan peradaban, melainkan sebuah periode isolasi strategis di tengah keramaian. Ini adalah komitmen penuh untuk membatasi asupan dopamin yang tidak berguna, menghentikan kebiasaan oversharing, dan memfokuskan seluruh energi mental ke dalam diri sendiri. Ketika kamu menerapkan mode ini, kamu sedang membersihkan jendela pikiranmu yang selama ini buram oleh ekspektasi sosial. Kamu mulai melihat dirimu sendiri bukan melalui pantulan mata orang lain, melainkan melalui cermin kesadaranmu sendiri. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam otakmu saat kamu memutuskan untuk puasa validasi sosial. Secara neurobiologis, ketika kamu berhenti mencari pengakuan, reseptor dopamin di otakmu yang tadinya kelelahan akibat stimulasi berlebihan mulai memulihkan diri. Ini adalah detoksifikasi kognitif. Pada awalnya, otak akan memberontak karena kehilangan sumber kesenangan instannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ambang batas kesenanganmu akan diatur ulang. Kamu akan mulai menemukan kedamaian dalam keheningan, dan hal-hal sederhana yang sebelumnya terasa membosankan akan kembali memiliki makna yang mendalam. Tantangan 7 hari ini dirancang khusus untuk mematahkan belenggu psikologis tersebut. Selama 7 hari ke depan, aturan utamanya sangat sederhana namun menantang. Tidak ada postingan di media sosial tentang pencapaianmu, tidak ada penjelasan panjang lebar saat seseorang salah paham terhadapmu, dan tidak ada usaha untuk membenarkan tindakanmu di depan orang yang tidak berkepentingan. Kamu akan menahan kata-katamu dan membiarkan keheningan mengambil alih. Ini adalah eksperimen radikal dalam menahan ego, sebuah praktik disiplin tingkat tinggi yang akan mengubah auramu secara permanen. Pada hari pertama, semuanya akan terasa canggung. Tanganmu mungkin secara refleks akan mencari ponsel untuk memperbarui status atau membalas pesan dengan justifikasi panjang lebar. Disinilah kesadaran metakognitif harus diaktifkan. Berhentilah sejenak, perhatikan dorongan itu, dan biarkan ia berlalu tanpa tindakan.
Dalam keheningan hari pertama ini, kamu mulai menyadari betapa banyak energi kehidupan yang kamu buang hanya untuk merawat citra palsu di benak orang lain. Memutuskan rantai ini adalah langkah pertama menuju kedaulatan mental yang sejati dan tak tergoyahkan. Keheningan adalah bahasa yang paling mengintimidasi bagi mereka yang terbiasa dengan kebisingan. Ketika kamu memilih untuk tidak menjelaskan dirimu, kamu menciptakan sebuah ruang kosong. Secara psikologis, manusia tidak menyukai ruang kosong atau ketidakpastian. Mereka cenderung mengisinya dengan asumsi mereka sendiri. Disinilah letak seninya. Dengan tidak memberikan mereka informasi untuk dikunyah, kamu menjadi sosok yang tidak bisa diprediksi. Kemisteriusan ini bukanlah sebuah trik murahan, melainkan hasil alami dari seseorang yang memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Manipulator selalu mencari celah dari emosimu. Mereka menggunakan kritik, sindiran, atau pujian palsu untuk memancing reaksimu. Reaksimu adalah bahan bakar bagi mereka. Namun, apa yang terjadi ketika kamu berhenti bereaksi? Ketika kamu menguasai seni berdiam diri lewat filsafat stoik, kamu mencabut tuas yang biasa mereka tarik untuk mengendalikanmu. Kuasa validasi ini secara efektif membangun perisai mental yang tebal. Orang lain tidak bisa lagi memanipulasi tindakanmu karena kamu tidak lagi haus akan persetujuan mereka atau takut akan penolakan mereka. Memasuki hari kedua dan ketiga, kamu akan mengalami apa yang disebut sebagai withdrawal symptom atau gejala putus zat secara psikologis. Otakmu yang kekurangan dopamin akan mencoba memanipulasimu. Muncul bisikan di kepalamu yang mengatakan bahwa jika kamu tidak mengklarifikasi rumor, orang akan membencimu. Jika kamu tidak memamerkan hasil kerjamu, kamu akan dilupakan. Ini adalah ujian krusialnya. Pahami bahwa perasaan tidak nyaman ini adalah bukti nyata bahwa jaringan saraf di otakmu sedang dibongkar dan dirakit ulang menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Di titik inilah restrukturisasi kognitif terjadi. Kamu mulai menyadari bahwa opini orang lain tentangmu sebenarnya bukanlah tentang dirimu sama sekali, melainkan proyeksi dari rasa tidak aman mereka sendiri. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata bahwa kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Ketakutanmu akan dihakimi hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ego. Dengan memeluk rasa tidak nyaman karena tidak dimengerti, kamu sedang menghancurkan ego tersebut lapis demi lapis, menemukan versi dirimu yang paling otentik yang tersembunyi di baliknya. Membangun benteng stoik berarti mengadopsi prinsip amor fati atau mencintai takdir. Jika seseorang salah menilaimu selama minggu puasa validasi ini, biarkan saja. Terimalah kesalahpahaman itu sebagai bagian dari latihan spiritualmu. Tidak ada hal yang lebih membebaskan daripada melepaskan kebutuhan kompulsif untuk dimengerti oleh semua orang. Ketika kamu bersikap oke dengan dibenci atau disalahpahami karena alasan yang salah, kamu mencapai tingkat kebebasan psikologis yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia ini. Kamu menjadi penguasa absolut atas pikiranmu sendiri. Pada hari keempat, sebuah keajaiban neurokimia mulai terjadi. Pergeseran besar terjadi dalam caramu memproses dopamin. Kamu tidak lagi menginginkan letupan-letupan kecil kebahagiaan dari notifikasi atau pujian basa-basi. Otakmu mulai menghargai dopamin yang dihasilkan dari pencapaian yang tertunda, dari fokus yang mendalam, dan dari keselarasan internal. Kamu akan menyadari bahwa energi yang sebelumnya terbuang untuk mencemaskan pendapat orang, kini kembali padamu. Energi ini mengalir deras ke dalam produktivitas, kreativitas, dan ketenangan batin yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Tanpa beban harus mempertahankan citra sosial, pikiranmu menjadi setajam silet. Kamu akan mendapati dirimu mampu berkonsentrasi pada tugas-tugas rumit dengan lebih mudah. Ini adalah efek langsung dari monk mode. Kamu telah menyingkirkan parasit kognitif yang selama ini menyedot bandwidth mentalmu.
Kejelasan ini memungkinkanmu untuk melihat akar dari setiap permasalahan dalam hidupmu secara lebih objektif, tanpa terpengaruh oleh bias emosional atau rasa takut akan penilaian dari luar. Kamu sekarang beroperasi pada tingkat kecerdasan strategis yang murni. Saat kamu berubah secara internal, dunia eksternal mulai merespons. Orang-orang di sekitarmu akan mulai menyadari perubahan ini. Mereka akan melihat seseorang yang tiba-tiba berhenti mencari perhatian, seseorang yang berbicara hanya ketika perlu, dan seseorang yang tatapannya tenang namun menembus jauh. Ketiadaan sikap defensif darimu justru menciptakan aura ketegasan. Karena mereka tidak tahu apa yang ada di dalam kepalamu, rasa hormat secara otomatis mulai terbentuk. Kemisteriusan ini menarik perhatian tanpa kamu harus berusaha sedikit pun untuk menariknya. Tentu saja, transformasi ini tidak akan berjalan tanpa perlawanan. Orang-orang yang terbiasa memanipulasimu atau terbiasa dengan versi dirimu yang lama akan mencoba memprovokasimu. Mereka mungkin akan bertanya, apakah kamu sedang marah? Atau menuduhmu bersikap sombong karena tiba-tiba menjadi pendiam. Ini adalah jebakan. Mereka secara tidak sadar sedang mencoba menarikmu kembali ke dalam dinamika sosial yang lama, di mana mereka merasa memiliki kendali atas dirimu. Tugasmu di hari-hari ini hanyalah mengamati reaksi mereka dengan senyuman tipis dan tetap mempertahankan keheninganmu. Pada hari ke-6, kemerdekaan sejati mulai terasa. Kemerdekaan ini bukan berarti kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau di dunia fisik. Melainkan, tidak ada satupun opini atau kejadian di luar sana yang bisa mengganggu keseimbangan mentalmu. Validasi yang selama ini kamu cari dari orang lain, kini memancar dari dalam dirimu sendiri. Kamu menyadari bahwa kamu sudah utuh. Kebutuhan untuk membuktikan diri telah menguap, bersama dengan ilusi bahwa opini orang lain memiliki kekuatan atas realitas kehidupanmu. 7 hari mungkin terdengar singkat, tetapi dalam ilmu neuroplastisitas, pengulangan disiplin secara intensif dapat mulai membentuk jalur saraf baru. Kamu secara harfiah sedang memprogram ulang otakmu untuk menjadi kebal. Respons otomatis untuk merasa cemas saat tidak disetujui telah digantikan dengan jeda yang sadar. Kamu menciptakan ruang antara stimulus dari luar dan respons dari dalam. Di dalam ruang kosong itulah terletak kebebasan dan kekuatan sejatimu sebagai manusia yang merdeka. Menjadi kebal manipulasi dan misterius bukan berarti menjadi robot tanpa perasaan. Sebaliknya, kamu mengembangkan empati stoik. Kamu dapat melihat penderitaan, kebingungan, dan kekacauan emosional orang lain tanpa harus menyerap energi negatif tersebut ke dalam dirimu. Kamu menjadi pendengar yang jauh lebih baik karena egomu tidak lagi sibuk merangkai balasan untuk membela diri saat orang lain berbicara. Kamu hadir sepenuhnya secara fisik, namun secara mental, kamu adalah benteng yang tidak bisa dipenetrasi oleh drama murahan mereka. Hari ke-7 adalah puncak dari eksperimen mental ini. Saat kamu bangun di pagi hari, kamu akan menyadari bahwa ada sebuah keheningan yang indah di dalam kepalamu. Suara-suara cemas yang dulu selalu meneriakkan keraguan, kini telah bungkam. Kamu telah membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa bertahan hidup, bahkan berkembang dengan sangat baik, tanpa setetes pun validasi sosial. Kamu telah meruntuhkan berhala persetujuan orang lain yang selama ini diam-diam kamu sembah. Ini adalah kelahiran kembali dari mentalitasmu. Setelah tantangan 7 hari ini selesai, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan kekuatan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Kamu akan kembali menggunakan media sosial, kembali berinteraksi dengan kolega, dan kembali ke masyarakat. Namun, kali ini aturannya telah berubah. Kamu kembali bukan sebagai pengemis validasi, melainkan sebagai seorang pengamat yang memegang kendali penuh. Kamu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kamu berinteraksi tidak untuk mencari pengakuan, melainkan murni untuk memberi nilai
atau sekadar menikmati momen. Kekuasaan tertinggi bukanlah kemampuan untuk mengendalikan orang lain, melainkan ketidakmampuan orang lain untuk mengendalikanmu. Dengan menguasai seni berdiam diri lewat lensa stoikisme dan pengaturan dopamin, kamu mengubah kelemahan manusiawi yang paling mendasar menjadi senjata yang mematikan. Kamu menjadi sebuah teka-teki yang elegan. Orang-orang akan menebak-nebak rahasia kesuksesan dan ketenanganmu, tanpa menyadari bahwa rahasianya hanyalah melepaskan apa yang selama ini mati-matian mereka kejar, persetujuan dari orang lain. Kini, pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa menutup video ini, kembali ke kebiasaan lamamu, dan membiarkan dunia mendikte perasaanmu hari ini. Atau, kamu bisa mengambil keputusan mutlak saat ini juga, untuk memulai puasa validasi 7 hari. Berhentilah menjelaskan dirimu. Biarkan mereka salah paham. Biarkan mereka bertanya-tanya. Hadapi rasa tidak nyaman dari keheningan, dan temukan versi dirimu yang paling kuat di balik kesunyian itu. Jika kamu siap menerima tantangan ini, mulailah hari ini. Sampai jumpa di puncak ketenangan batin.